Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 8 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 10, ayat 7 sampai dengan ayat 15. Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara-saudari yang terkasih, hal yang menarik dari kisah perutusan para murid ini adalah Yesus mengajukan beberapa syarat yang tidak harus diperhatikan. Ia mengedepankan apa yang menjadi fokus dari tugas perutusan itu, yakni mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dekatnya kerajaan Allah itu menyata dalam peristiwa orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan saudara yang kerasukan roh jahat dibebaskan dari belenggu setan. Dan agar tugas perutusan itu mudah menjangkau orang, maka segala hal yang menghalanginya harus disingkirkan. Jangan membawa emas atau perak, jangan membawa bekal, kasut, dan tongkat. Yang harus diperlihatkan oleh para murid sepanjang perjalanan misi adalah memberi salam damai kepada setiap penghuni rumah yang dimasuki. Saudara-saudari yang terkasih, perlu diingat bahwa Yesus mengutus para murid untuk mewartakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Mereka pertama kali harus menyampaikan salam. Baru kalau salam tersebut diterima dengan baik, maka mereka melanjutkannya dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Bahkan, salam itu sendiri sebenarnya sudah merupakan daya yang mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari yang terkasih, para murid tidak menuntut imbalan, tetapi pasti keluarga si sakit akan menerima sebagai saudara. Itulah sebabnya Yesus melarang para murid-Nya untuk membawa bekal, supaya mereka berani yakin bahwa yang berbuat baik tidak akan kekurangan. Tugas utama setiap pewarta, saudara-saudari yang terkasih, adalah menyampaikan kepada orang lain bahwa kerajaan surga sudah dekat. Warta itu mengandung arti yang mendalam, yakni Tuhan sendiri telah datang, maka semua orang perlu mengetahuinya karena Ia membawa keselamatan. Tuhan juga memberikan bekal dan kemampuan kepada mereka yang diutusnya agar dapat menghadapi bahaya dengan berani. Namun tetap harus diingat bahwa bukan kehebatan yang menjadi tujuan, apalagi yang ingin dipamerkan, melainkan sikap sederhana dan setia. Saudara-saudari yang terkasih,
Tugas yang sama sekarang ini dipercayakan kepada gereja, kepada kita semua. Kita diutus ke tengah dunia yang berbeda dari zaman para rasul. Namun wartanya tetap sama, yakni kedatangan dan kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus di tengah-tengah dunia. Jika kita sungguh yakin Tuhan hadir di tengah kita, maka itulah inti pewartaan kita. Sebagai pewarta, marilah kita mulai mewartakan kedatangan Tuhan mulai dari hal-hal sederhana dalam keluarga, pekerjaan, dan lingkungan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengikutsertakan aku untuk mewartakan kehadiran-Mu di dunia ini. Berilah aku hati yang peka terhadap seruan-Mu yang terus bergema itu, ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.